Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdullah D. Adam, peserta calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Cirebon, unit kerja di SDN Karanganom 3, Kota Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1. Sesuai yang kita pelajari pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Di antaranya yang pertama, menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidik itu ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kemudian posisikan sesuai kodrat anak, yakni merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, dan bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Seorang pendidik juga perlu menghamba kepada anak, artinya pembelajaran berpusat pada anak. Selain itu, adanya kolaborasi trisentra pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam pembelajaran tentu adanya penanaman budi pekerti, yaitu adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Adapun poin refleksi yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1 diantaranya, yang pertama, guru mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Kemudian, kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Kemudian, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM atau mengutamakan aspek kognitif. Selanjutnya, murid pintar adalah yang memiliki nilai kognitif tinggi. Kemudian, murid memiliki daya tangkap dan tipe belajar sama. Dan yang terakhir, murid harus patuh, tenang, rapi, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk murid yang nakal. Kemudian setelah saya pelajari modul ini, terdapat beberapa perubahan, baik pemikiran maupun perilaku. Dalam pemikiran, saya memiliki gagasan yang pertama bahwa murid bukanlah robot yang harus patuh akan instruksi. Berikan ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka dan bermain. Kedua, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak, yakni menghamba kepada anak. Keempat, setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Pendidik diibaratkan seorang petani. Dan yang kelima, guru bukan satu-satunya penguasa kelas. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. Adapun perubahan perilaku yang pertama, yaitu menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitasnya. Keempat, menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid. Dan yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Pertama,
menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Keempat, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat anak. Dan yang kelima, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Selanjutnya, yang keenam adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketujuh, melatih kecakapan abad 21. Selanjutnya, yang kedelapan, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid. Yang kesembilan, menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Dan yang terakhir, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik haruslah menuntun, bukan menuntut. Kemudian, kita harus bisa memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dan yang terakhir, jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.